Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ridhonya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas yang mulia di Lemdiklat Polri ini dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, yang profesional, dan mampu melindungi serta melayani di masyarakat. Hari ini, sesuai dengan jadwal pada tanggal 1 Februari, kita akan melaksanakan salah satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri, yaitu pendidikan pembentukan Bintara yang dilaksanakan baik di Sepolwan maupun di seluruh SPN Polda. Saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan pembentukan Bintara memiliki tujuan dan filosofi yang sangat penting karena ini merupakan awal pembentukan anggota Polri yang bersumber dari masyarakat. Sehingga metode pembelajaran, proses belajar mengajar harus intensif karena di dalam pendidikan pembentukan Bintara ini terdapat 4 muatan materi yang sangat penting yang akan menjadi bekal bagi para peserta didik kelak nantinya setelah menjadi anggota Polri. Yang pertama adalah proses pembentukan karakter kebayangkaraan atau di dalam kurikulum materi pembelajaran atau pelatihan sikap dan tata nilai. Ini harus dilaksanakan secara intensif karena tujuannya adalah merubah karakter bawaan dari peserta didik yang bermacam-macam, disamakan, disatukan dalam satu karakter kebayangkaraan. Dan ini tidak mudah karena harus melalui satu proses yang intensif, harus melalui proses keteladanan, diberikan contoh, diingatkan, dan dilaksanakan selama 1 kali 24 jam. Yang kedua adalah pengenalan dan penanaman nilai-nilai dan etika profesi Polri, tradisi-tradisi kebaikan yang berlaku di dalam organisasi sejak Polri berdiri sampai dengan sekarang, serta doktrin-doktrin Polri yang merupakan ciri khas yang tetap dijunjung tinggi di dalam sebuah organisasi seperti Kepolisian Republik Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran pengetahuan kepolisian, teori teknis dan taktis kepolisian, dan tugas-tugas Polri di masyarakat. Ini merupakan satu pengetahuan yang harus diberikan kepada para peserta didik. Dalam prosesnya bisa dilaksanakan secara daring atau melalui sarana program pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keempat adalah pelatihan keterampilan umum dan keterampilan khusus teknis dan taktis profesi kepolisian yang harus dilaksanakan dengan metode praktek langsung dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara teknis dan taktis. Ini mau tidak mau harus dilaksanakan secara tatap muka karena ada instruktur, ada peserta didik yang instruktur akan mempraktekkan, peserta didik melihat praktek yang dilakukan oleh instruktur, kemudian instruktur akan melakukan drill dan pelatihan secara langsung kepada para peserta didik. Dari 4 materi ini, maka akan disatukan dalam materi latihan kerja yang tujuannya adalah memberikan pengalaman atau eksperiensial kepada para peserta didik berupa latihan kerja di satuan-satuan wilayah. Dari keempat materi tadi akan dikompilasikan dalam pelajaran praktek yang kemudian memberikan pengalaman kepada para peserta didik. Sehingga diharapkan dengan pola pendidikan seperti ini, maka mereka akan siap melaksanakan tugas sebagai anggota Polri untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semua yang sudah dilakukan itu, diharapkan Lemdiklat Polri akan bisa menghasilkan anggota Polri yang berkarakter kebayangkaran yang kuat, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki pengetahuan teori, keterampilan teknis dan taktis, serta memiliki pengalaman tugas fungsi kepolisian.
Ini adalah syarat dalam pembentukan seorang anggota Polri. Dengan demikian, maka para peserta didik akan memiliki kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik yang akan menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas yang juga harus dilandasi dengan kecerdasan yang tidak saja intelektual koesien atau kecerdasan intelektual, tetapi juga harus dilandasi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga kemampuan tadi akan menyatu di dalam dirinya. Mereka akan bisa melaksanakan tugas pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dengan sikap moral yang tinggi, kemampuan teknis dan taktis, serta memiliki empati dan didasari dengan kecerdasan spiritual. Akhirnya mereka akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah tugas berat kita di dalam program pendidikan pembentukan Bintara yang berbeda dengan program pendidikan pengembangan spesialisasi atau program pengembangan umum yang lebih mengarah kepada leadership dan manajerial. Dalam perkembangannya, pandemi yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2019 mengharuskan kita melakukan kreativitas berupa manuver untuk merubah pola dan metode pembelajaran, khususnya pendidikan pembentukan Bintara, yang baru pertama kali dilaksanakan pada saat ini. Karena dalam perkembangannya, pandemi COVID-19 sudah semakin rawan, sehingga kebijakan pimpinan Polri memerintahkan agar metode pembelajaran pendidikan pembentukan dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan bagi kita semuanya. Diperlukan dukungan teknis, sarana prasarana, dan yang paling penting adalah ada jaringan internet yang mendukung pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat utama Lemdiklat Polri, para KSPN, Kaspolwan. Dalam waktu 2 minggu kita sudah bisa mempersiapkan semuanya dengan berbagai kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan yang telah dicarikan solusi sehingga semua proses insya Allah akan berjalan dengan optimal. Memang masih terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan anggaran, kemudian berkaitan dengan kondisi geografis tempat atau domisili para peserta didik. Namun dari arahan yang kita laksanakan minggu lalu, diberikan toleransi para peserta didik yang domisilinya kondisi geografis tidak memungkinkan ada sambungan internet, bisa melaksanakan pembelajaran di SPN. Tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Karupendiklat tadi, dan pertama yang tadi saya sampaikan, ada materi-materi yang memang bisa dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, tetapi juga ada materi-materi yang harus dilaksanakan dengan tatap muka. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi dan program vaksinasi yang sedang dilaksanakan pemerintah, mudah-mudahan kita mendapatkan prioritas para peserta didik untuk bisa dilakukan vaksinasi pada bulan Februari ini, sehingga insya Allah bulan Maret semuanya sudah divaksinasi. Dengan telah dilakukan vaksinasi, maka nanti akan kita lakukan evaluasi bagaimana dengan pelaksanaan pelajaran praktek yang mereka harus melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di SPN dan di Spolwan. Tetapi yang jelas, mulai hari ini dalam program pembelajaran materi pengetahuan dan teori, kita akan melaksanakan program pembelajaran pendidikan pembentukan Bintara secara daring atau program pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada Kaspolwan, para KSPN, untuk mempersiapkan 8 komponen standar pendidikan dengan sebaik-baiknya. Berikan materi-materi yang diperlukan oleh para peserta didik sesuai dengan kurikulum yang sudah diberikan. Kemudian yang paling penting, pengawasan secara intensif terhadap para peserta didik ini agar mereka walaupun tidak berada di kampus, tidak ada di SPN, tetapi disiplin, kemudian ketaatan pada aturan tetap dilaksanakan.
Diperlukan dan dibutuhkan kedewasaan, perlu kerjasama dengan para orang tua, dan yang paling penting adalah para peserta didik harus menyadari bahwa apa yang dilaksanakan saat ini adalah untuk kepentingan para peserta didik sendiri, untuk bekal kalian nanti selama hampir 40 tahun bertugas sebagai anggota Polri. Sehingga jangan dianggap ini main-main, laksanakan pendidikan ini dengan serius. Peraturan kehidupan siswa sudah disesuaikan, berbeda dengan apabila melaksanakan pendidikan di SPM. Peraturan kalau dilanggar maka sanksinya akan lebih berat. Berikan contoh yang terbaik. Berikan contoh bahwa para peserta didik pembentukan Bintara lebih baik daripada peserta didik pada level dan jenis pendidikan yang lain. Oleh karena itu, di dalam penerapan program pembelajaran jarak jauh ini telah disusun berbagai aplikasi untuk pengawasan, aplikasi untuk penilaian, dan aplikasi untuk evaluasi. Diharapkan berbagai aplikasi ini akan membantu kita semua di dalam mengefektifkan pelaksanaan pendidikan bentukan Bintara. Semuanya akan bisa berjalan dengan baik kalau kita serius melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Saya yakin dan saya percaya masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh para KSPN, para peserta didik, maupun para tenaga pendidik. Oleh karena itu, jangan segan-segan untuk melaporkan berbagai kesulitan yang dialami. Yang jelas, masing-masing SPN, kendala yang dihadapi pasti akan berbeda. Laporkan, karena setiap hari kita akan memonitor dan memberikan solusi kepada saudara-saudara semuanya. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, tanggal 1 Februari tahun 2021, program pembelajaran pendidikan pembentukan Bintara tahun anggaran 2020-2021 saya akan dimulai. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk menyelesaikan misi yang sangat mulia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.